Urusan apa saya disuruh cium tangan sama Poji bawa cium tangan sama gua. Lu 5 tahun jabatan, makanya beda Pak. Pilkada sama pilkada beda dikit. Pilkada sama pilkada. Kalau pilkada kalau udah jadi kadang-kadang lupa, kalau pilkada kalau lupa kadang-kadang ya. Anak jahil bermain botolnya tumpah, airnya hangat, diundang tahlil datangnya getol, diajak ngaji susah banget. Banyak begitu banyak begitu di situ. Di sini banyak yang begitu. Ya, di sini mah insya Allah potongan ahli sorga semua. Iya baru potongan, jahitan belum. Doain saya insya Allah bulan-bulan ini banyak acara ke luar negeri, di antara Brunei, Singapura dan Malaysia. Itu pun kalau ada yang ngundang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyep banget kayaknya jawab salamnya. Mari sejenak kita tumak nina. Kita dalam baca Quran ada saktah tawilah, ada saktah qasirah. Dalam sholat ada tumak nina. Sejenak menjawab salam, aspirasi dan kontemplasi kita menuju kepada Allah. Sekalipun secara syariat kita sedang menikmati hidangan yang disajikan oleh panitia, agar tujuan kita memperingati maulid betul-betul sesuai dengan satu kaidah, makana lillahi yatim wa man kana li ghairillahi yanhadim. Apa saja yang niatnya karena Allah, insya Allah akan sampai kepada tujuan. Amin. Tapi apa saja yang niatnya bukan karena Allah, bukan karena ibtigha'an limardatillah, maka kumpul kita sia-sia, tidak ada nilainya. Na'udzubillahi min. Mari kita fokuskan perhatian kita kepada Allah, dan kita hadirkan hati kita untuk senantiasa membesarkan asma Allah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi la siwahu ma'bud, al-ghafurul wadud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul karami wal jud. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ilallahi bi awsafil kamalil mahmud. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa adhim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin asratil maulud sayyidil wujud wa abduli kulil mawjud wa ala alihi wa sahbihi adzakirinal uhud. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih al-qail fi kitabillah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tatabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi zuhri dhabin la taba'tumu. Qalu hal yahudu wa nasara ya Rasulullah? Qala faman. Wa qala aidha man adzama maulidi
kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin wajabat lahu syafaati. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Ahibail kiram, hadaratil mukarramin wal muhtaramin, likuli afadil wa sulalatil afadil, wabil hususil khusus segenap para alim ulama al-a'izza wal asatidah al-fudala wal umara al-kurama wal aba wa ikhwan fillah rahimakumullah. Wabil hususil khusus secara istimewa kita persembahkan salam takdim kita sebagai sebuah apresiasi setinggi-tingginya atas kiprah dakwah guru-guru kita dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau-beliau membina ummah sehingga menjadi sebuah spirit of power, semangat kekuatan kepada kita berkat nasihat dan fatwa ulama yang pada malam ini hadir tengah-tengah kita. Bapak Kiai Haji Muhammad Hashim, Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf, Bapak Kiai Haji Rojali dan sahabat seperjuangan saya dengan wasilah beliau alhamdulillah lil wasail hukmul maqasid akhifillah al-ustaz Ahmad Sofyan dan Qori yang nanti akan melantunkan ayat-ayat Allah al-mukarram al-muhtaram Haji Mukmin Ainul Mubarak dari Bandung dan juga segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI, Polri, dalam hal ini Bapak Lurah kita berserta pendampingnya, Bapak RW, Bapak RT berserta jajarannya. Harapan dan doa tanpa terkecuali kita yang hadir pada malam yang sangat berbahagia ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat zahir dan batin fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga kita tidak tinggalkan tempat yang mulia ini melainkan seluruh harapan kita dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setingkat di majlis yang kita ada padanya dengan wasilah musalla Nurul Iman Gondrong Cipondo, alhamdulillah kita turut mengambil bagian sebagai umat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan maulid ini bukan barang baru, bukan sesuatu yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Bagi kita alhamdulillah sebagai masyarakat sound politiken yang diikat, yang alhamdulillah ditata oleh guru-guru kita, ditempa semangat kita oleh kiai-kiai kita, sehingga pada malam ini alhamdulillah kita bisa berkait hati, bersambung rasa, membina kebersamaan di antara kita. Mungkin di tengah-tengah kesibukan kita bekerja dan terlalu betah di alam dunia, nyaris kita terkungkung dengan problematika dunia, agitasi, propaganda, gaya hidup kita yang terkadang sudah tidak lagi terkonstruksi dengan baik, pola pikir kita nyaris mengikuti orang-orang liberalis, gaya pakaian kita cenderung mengikuti orang-orang modernis. Alhamdulillah pencerahan pada malam ini melalui musala Nurul Iman kita kembali kepada habitat kita sebagai umat Islam, yaitu mushola, dalam rangka memperingati maulid baginda Nabi kita Muhammad. Harapan dan doa insya Allah hidup kita yang singkat dan panah di alam dunia ini kelak punya makna dan punya mutu di sisi Allah Subhanahu. Kembali kita munajat kepada Allah untuk yang kesekian kali. Semoga kita tidak tinggalkan tempat yang mulia ini, melainkan seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu, dan ilmu yang kita tuntut pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal hidup kita fid dini wa dunya wal amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada seorang manusia yang kita peringati maulidnya pada malam ini. Beliau adalah figur sentral kita, uswatun hasanah kita sepanjang zaman, makhluk yang paling spektakuler dalam panggung sejarah. Bahkan beliau ada disegani oleh kawan maupun lawan. Siapa beliau?
Beliau adalah seorang makhluk yang paling manis mulutnya, paling benar kata-katanya, bijaksana keputusannya, paling khusus sholatnya, paling tekun zikirnya, paling kuat tahajudnya, paling sayang terhadap umatnya. Beliau adalah baginda Nabi kita Muhammad. Kita berdoa lagi, insya Allah mudah-mudahan syafaatul uzma kelak baginda Rasul terlimpah kepada kita sekalian di hari kiamat nanti. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Mari bicara tentang maulid agar tidak bergeser dengan maudu dan judul yang disajikan oleh panitia, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam setiap dimensi kehidupan. Insya Kalau kita bertanya siapakah Rasulullah? Rasul adalah seorang pemimpin yang telah membawa agama di tengah-tengah kita, yaitu agama Islam. Dalam kitab Durusul Fiqhiyah dikatakan mahwal Islam. Apa itu Islam? Proyek besar yang dibawa oleh Nabi ke tengah-tengah kita. Al-Islamu huwa dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammad. Jadi agama Islam, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, itu agama yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Untuk apa agama Islam yang dibawa oleh Rasul ke tengah-tengah kita? Lisa'adatil basyari, untuk kebahagiaan manusia, bima asihim wa ma'adihim. Artinya pimasim ip duniahum, di dunia mereka. Alhamdulillah. Bahkan sampai diabadikan sampai kita kembali berjumpa dengan Allah nanti di alam akhirat. Alhamdulillah. Jadi Rasul adalah pemimpin jalan selamat. Rasul adalah pemimpin jalan selamat. Akhlaknya sungguh memikat, tauladan seluruh umat. Beliau senantiasa melaksanakan sholat dan zakat. Insya Allah beliau mengajak kita untuk bermunajat supaya hidup kita selamat dari dunia sampai alhamdulillah. Mari sekarang bicara maulid. Sekarang ada kelompok kecil, partai kecil yang sok mengaku partai paling suci di Jakarta. Mereka, maaf saya katakan, mereka tidak mengadakan maulid, tapi mereka mengadakan milad. Lihat, maulid Nabi dia jadikan sebagai seremonial untuk mengumpulkan pengikutnya dalam membesarkan partainya. Jadi Pak Lurah, ada orang maulid bukan suci sakral karena Allah, tapi kepentingan partai. Betul? Kalau ada orang memperingati maulid, bukan maulid dibelah. Bahkan arti yang sangat signifikan dirubah. Bukan maulid jadi milad. Ada nggak orang bikin milad? Ada nggak? Oh, Bapak jarang ke Jakarta nih. Di Jakarta sekarang lagi rame. Satu partai kumpul, diundang kiai, diundang mubalek. Kumpulnya bukan baca maulid, kumpulnya orasi. Bacanya nasid. Habis itu baru baca Quran, sambut-sambutan dan ceramah. Jadi kalau andai kata kita diundang maulid, tidak baca maulid, apakah sarofal anam, apakah berjanji, apakah dia ulami, apakah mungkin maulid azab atau simtulurar atau adiba? Saya katakan, andai kata pun mereka mengadakan momentumnya maulid, kalau tidak baca rawi, itu namanya bukan maulid, namanya rapat RW. Tadi baca maulid, alhamdulillah. Kata Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Adibai, beliau mengutip dalam sebuah syairnya, saya kutip. Apa kata beliau? Lau anna amilna kula yaumin li ahmada maulida qad kana wajib. Andai kata kami, kata beliau Syekh Abdurrahman Adibai, mengadakan memperingati maulid kula yaumin, tiap hari, qad kana wajib, sungguh merupakan kewajiban sebagai tanda cinta dan kita gembira dengan diutusnya baginda Nabi kita Muhammad. Allah, diutusnya Nabi kita gembira. Jadi bukan tanpa alasan Pak Lurah, bukan tanpa alasan Pak Kiai, para asatid, ini Allah yang suruh. Saudara buka dalam surat Yunus
Buka dalam surat Yunus ayat 58, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya qul bifadlillah ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata-kata qul ya Muhammad li ashabika. Katakan oleh ya Muhammad kepada sahabat-sahabat kamu, bifadlillah ay bi ilmillah, dengan ilmu Allah. Alhamdulillah. Wa bi rahmatihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya baginda Nabi kita Muhammad. Fabidzalika falyafrahu, maka oleh karena itu hendaklah Anda gembira. Kata Asy-Syaikh yang mulia Abuya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, ini bulan Maulid merupakan takbirun anil farah was surur, ungkapan kegembiraan dan kebahagiaan dengan diutusnya baginda Nabi kita Muhammad. Saya mau tanya bapak-bapak dan saudara-saudara, girang nggak bulan Maulid? Girang nggak bulan Maulid? Nah, apa lagi saya? Di bulan Maulid, maaf, ini yang ceramah yang ke-17 dari sejak tanggal 1. Artinya apa? Bulan Maulid berkah, saya jarang makan nasi. Makan berkat mulu. Kata protokol sallallahu ala Muhammad, senampan dibagi 4. Ya Allah, sedikit amat yang banyak buat. Bukan lagi ini begini, lagi hujan-hujan begini, kalau ceramah lurus saja takutnya pada tidur. Mau saya kasih obat supaya nggak ngantuk. Kuluda indawaun, setiap penyakit ada obatnya. Wadawau ngantukin jitakun. Jadi yang ngantuk insya Allah dijitak, nggak ngantuk. Amin. Ya Robbal. Umat Islam jangankan maulid seperti ini, habis hujan, habis sembahyang Jumat, habis mandi jam 11, pala diopiok. Kan sunnah kalau kita mandi, ya mandi ke seluruh badan tuh. Pada hari Jumat sunnah, itu udah mandi seger. Pas masuk ke masjid senderan, kayak ayam kena tetelo. Kau usah tahu lah, saya kan di depan, jadi kelihatan lagi jadi khotib. Masya Allah, kayak ayam kena tetelo. Ada yang udah begini nyungsep begini. Nah, inilah potret umat Islam. Maulid. Jadi ternyata apa? Saya punya guru mengatakan, almarhum al-maghfurullah alaihi rahmatan abrar, Ki Haji Mualim Syafi'i Hadami, beliau katakan maulidun masdarun mimiyun solihun li zamanin wa makanin wa halin. Jadi kata beliau, maulid itu diambil daripada masdar mimi solihun, yang erat korelasinya, erat hubungannya dengan isim zaman, isi makan dan hal keadaan. Itu maulidun bisa isim zaman, isi makan kalau yang ngerti bahasa Arab. Jadi kalau kita pelajari gramatika bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sorof sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah disiplin ilmu untuk kita bisa membongkar kitab-kitab karangan ulama, terutama ulama-ulama salafus soleh, kita harus belajar gramatika bahasa Arab. Tuh kata Mualim Syafi'i Hadami, maulidun masdarun mimiyun solihun li zamanin wa makanin wa halin. Jadi maulid itu diambil dari masdar mimi yang erat korelasinya dengan isim zaman, isi makan. Orang bertanya, apa isim zaman? Waktu kelahiran. Apa isi makan? Tempat kelahiran. Nah kalau mauludun isi maf'ul, walada yalidu lid, waladun. Tuh kalau walada fi'il madhi, yalidu fi'il mudhari, lid fi'il amr, waladun anak, walidun bapak, walidatun ibu. Kalau maulidun itu tempat dan waktu kelahiran, kalau mauludun yang dilahirkan. Saya mau tanya, yang bener maulid apa maulud? Kencang bener tuh abang Romanya. Perutnya udah kenyang kayaknya Romanya itu ya. Tadi Romanya siap aja matanya. Udah mendusin roman-romannya itu orang. Jadi kalau ditanya nih, kita ngaji sama guru, kalau ditanya maulid apa maulud, dijawab sama ulama, dua-duanya benar. Jadi maulid boleh, maulud boleh. Kalau maulid isim zaman, isi makan, waktu dan tempat kelahiran.
kalau maulud isi maf'ul yang dilahirkan, maksudnya adalah yang dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad. Sekarang kalau maulid boleh, maulud boleh, yang nggak boleh yang mana? Mulutan. Nah, ini nih, mau kemana? Mulutan. Apa mulutan? Mulutan singkatan, buka mulut masukin ketan. Maaf, kalau di Jakarta Selatan, saya besok di atas tanggal 10 banyak ceramah di daerah Cikarang, bahkan sampai ke daerah Kerawang, terutama kalau daerah Jakarta Selatan itu daerah Tebet Bukit Duri. Itu maaf kalau maulid rasanya dianggap belum afdol kalau tidak pakai nasi kubuli. Kenapa? Karena diparakarsai kebanyakan oleh para habaib. Besok kalau mau hadir tanggal 17 subuh itu di Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Saya punya guru dan saya panitianya. Begitu juga di Habib Umar. Begitu juga banyak kiai-kiai. Itu kalau maulid pasti pakai nasi kubuli. Dan saya rasakan itu kalau bulan maulid luar biasa. Maaf, penyakit dua timbul. Pertama hipertensi, kedua penyakit mah. Tuh kalau bulan maulid kenapa? Tuh hipertensi naik, darah tinggi, kedua penyakit mah. Jadi penyakit mah kalau habis maulid, apalagi dikasih maaf luar biasa sate buntut, makan nasi kubuli, sayur-sayur marak, kambing muda, itu pulang penyakit mah kita kambuh. Mama, mama. Alhamdulillah. Nih, Pak Lurah kita cinta sama Nabi. Alhamdulillah. Oh, zaman sekarang maaf. Kita pun mesti tahu masing-masing porsinya, masing-masing wilayahnya. Saya bicara agama itu wilayah saya. Kalau Pak Lurah jangan coba-coba ngomong agama di atas mimbar. Kenapa? Karena the right man on the right place, the right man on the right job. Paham gak lo? Artinya idza usidal amru li ghairi ahli pantajiri sa'ah. Kalau satu perkara, satu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu tanggal kehancurannya. Tuh, kalau Pak Lurah ini maaf dia jadi lurah ada waktunya 5 tahun. Besok kalau diperpanjang 10 tahun, 15 tahun udah jarang bisa terjadi. Kenapa? 2 kali kesempatan. Kalau jadi ustadz sampai mati. Makanya al ulama hukamun alal umara wal umara hukamun ala ra'iyah. Artinya ulama sebagai pemimpin kebijakan terhadap para umaro dan umaro sebagai pemimpin kebijakan terhadap rakyat. Artinya ulama kiai lebih mulia daripada umat. Betul, betul. Pak Lurah juga setuju. Urusan apa saya disuruh cium tangan sama Poji Bawa? Poji Bawa cium tangan sama gua. Lu 5 tahun jabatan, makanya beda Pak. Pilkada sama pilkada beda dikit. Pilkada sama pilkada. Kalau pilkada kalau udah jadi kadang-kadang lupa. Kalau pilkada kalau lupa kadang-kadang enggak. Maulid alhamdulillah Rasul suri tauladan kita. Betul. Betul, suri tahun kita sepanjang zaman. Beliau makhluk yang paling spektakuler dalam panggung sejarah. Jangankan kita, maaf, ada seorang penulis namanya Michael Hart, Pak Lurah. Siapa Michael Hart? Pengarang namanya, buku yang dikarang namanya The 100. Ini kita agak ilmiah dikit karena kita pernah kuliah juga. Ya jangan sana itu kalau kiai ustadz bisanya cuma agama ya atau salaf. Ya kita modernkan dikit, memodifikasi biar kita enak dicerna dan enak didengar. Alhamdulillah. Jadi ingat, ini lihat. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi ini subhanallah tabarakallah, agama Islam ini multidimensional. Jadi artinya kita sebagai yang diangkat oleh umat, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini namanya sinfani Pak Lurah, 2 kekuatan. Sampai kata Nabi sinfani idza soluha soluhal bilad wa idza pasadal bilad. Man huma, siapa keduanya? Al ulama wal umara. Ada 2 kekuatan yang apabila 2 kekuatan ini baik maka baik negara.
Dan apabila dua kekuatan ini rusak, maka rusak negara. Siapa? Al ulama wal umaro. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita kalau ulama berani mengkritik umaro, tuh namanya ulama istiqomah, ulama akhirat, ulama yang ilmunya nafi, untuk dijadikan sebagai jembatan menuju ridho Allah subhanahu. Jadi ulama ada dua, ada ulama amilin, ada ulama ambilin. Kalau kita baca kitab dakwah utama, Al Habib Abdullah bin Al Ahad Sahib Ratib mengatakan, idza ra'aital ulama yukhalitu sultan fa'lam annahu lisun. Kalau kamu melihat banyak ulama, banyak kiai, banyak para mubaligh tunduk sama raja, tunduk sama pejabat, fa'lam, ketahui oleh kalian, mereka bukan ulama, tapi mereka maling-maling bersorban. Ada di sini begitu, ada. Ada di sini mengada orang istiqomah semua. Alhamdulillah. Ini istiqomah semua. Apa istiqomah? Takut istri di rumah. Dan sekarang aku Islam doang Pak Lurah. Islam ini terbagi-bagi. Ya, ada Islam terbagi-bagi. Ada Islam Islaman, ada Islam musiman, ada Islam musingin. Ada. Siapa Islam Islaman? Islam Islaman cuma KTP doang Islam. Betul? Betul. Namanya Islamnya Islam natwinti. Tuh sunat secara Islam, kawin secara Islam, mati secara Islam. Tapi semenjak jadi umat Islam, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah duduk di majlis. Ada di sini begitu, ada. Kalau maulid begini nggak jadi barometer. Pak Kiai, Pak Ustadz, demi Allah, kalau maulid banyak pada saat malam ini hadir, itu nggak dijadikan barometer. Tidak. Acara tahlil 3 hari, 7 hari, 40 hari. Bahkan kadang-kadang tuh di Senggeraan Serengseng tuh kalau lagi maulid, itu yang kita nggak pernah ngeliat di pengajian, mukanya kusut-kusut, petinya masya Allah matang di pohon, mukanya gelap. Ini orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah bagaimana mengenal tentang cara-cara berwudu. Tapi kalau maulid siar, bagus gak? Bagus, alhamdulillah. Cuman saya kasih tahu, kalau tahlil banyak, 7 hari, 40 hari banyak, itu ada pantunnya. Anak jahil bermain botol, botolnya tumpah, airnya hangat, diundang tahlil datangnya getol, diajak ngaji susah banget. Banyak begitu, banyak begitu di situ. Di sini banyak yang begitu. Ya, di sini mah insya Allah potongan ahli sorga semua. Iya, baru potongan, jahitan belum. Saya ngomong sama Akhina Sofian, tadi kebetulan saya ya sebelum maghrib sudah berangkat ke daerah Senggeraa, di daerah Meruya. Dari situ kemari, karena kebetulan hujan udur syar'i kita anggap. Karena saya juga masih ditunggu, jadi saya katakan saat bisa nggak saya naik jam 9. Ternyata kan setengah 9 baru mulai. Kita pun nggak bisa, ya memaksakan kehendak. Kata pepatah Arab, an-nasu mudabbir wallahu muqaddir. Manusia cuma berusaha, Allah yang menentukan. Betul? Betul. Ini maulid, maaf, bukan tujuan. Maulid media dakwah. Jadi saya katakan tadi, seorang penulis yang bernama Michael Hart, dalam bukunya The 100, itu dia orang kafir, dia orang Kristen. Dia cari kelemahan Nabi. Semakin dia cari kelemahannya, semakin muncul keistimewaan Nabi. Dia cari kesalahan Nabi. Setelah dia cari kesalahannya, makin muncul, makin terbukti kebenaran baginda Nabi kita Muhammad. Makanya dulu lihat, ya 10 tahun yang lalu, waktu Aswendo si kafir sialan meletakkan Nabi nomor 11, itu kita marah. Kiai Sumarno marah, saya marah, Abu Hanifah marah, bahkan kiai-kiai yang berdiri dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah marah, bahkan siap mengadakan sayembara. Siapa orang yang bisa bunuh Aswendo akan diberikan 1 miliar. Kenapa? Penghinaan, penodaan terhadap baginda Nabi kita Muhammad. Begitu juga Ahmadiyah. Ini wallah, ini bukan lagi, maaf, bicara tentang usul, bicara tentang puru, ini bicara usul. Kalau puru perbedaan gak jadi masalah. Sholat di puru iya, ya ada yang waktu takbir tangan ke atas, ada yang tidak. Ya itu namanya puru iya. Kunut gak kunut puru iya, tahlil gak tahlil puru iya. Ya tapi kalau bicara tentang usul kita mesti sama. Apa usul bicara tauhid?
Kalau bicara tauhid, bicara akidah, kita baca kitab yang kecil. Lalu kita matan jubat, dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Yang pertama harus kita tanamkan di dada kita. Sebagai apa? Sebagai sense of belonging, rasa memiliki kita kepada agama, kepada akidah Ahlus Sunnah wal menghidupkan tauhid di hati kita. Alhamdulillah. Makanya pilih RT, RW, lurah, pilih yang maulid. Amin. Ya Robbal. Di Depok, ustaz-ustaz Depok pada telepon saya. Kenapa? Udah berapa tahun nggak bikin maulid? Kenapa? Karena wali kotanya anti maulid. Jadi di kelurahan gak ada maulid, di kecamatan gak ada maulid. Kenapa? Kalau jauh maulid gak ada maulid, yang rugi ustaz, yang rugi ustaz. Nah, proyek kita kan jadi kurang kalau begitu. Ya orang wali kotanya gak doyan maulid, Pak Lurah. Maulid bid'ah, ini bid'ah. Na'udzubillahimin. Makanya Pak, hati-hati kalau kelompok kecil masuk ke kampung kita. Barometernya kitab kita baca. Dalam kitab Fathul Bari juz 10. Di Ustaz Sofyan bisa baca kitab. Buka tuh, beli kitab Fathul Bari. Kalau nggak salah ada berapa 15 jilid tuh, harganya nggak mahal, cuma 3.700.000. Beli, baca di situ ada. Juz ke-10 halaman 315. Apa kata Nabi? Saya khruju qaumun fi akhir zaman. Akan muncul satu kaum pada akhir zaman. Kaum yang seperti apa? Ahdasul asnan, kelompok para pemuda. Nanti kelompok para pemuda yang mereka ini bisa merusak akidah anak-anak kita. Ciri-cirinya dia pakai jenggot, nggak pakai kumis, dan celananya celananya RCTI, rombongan celana tinggi. Lu kalau sholat nggak mau zikir Pak, nih kalau sholat nggak mau zikir dia nih. Kalau di sini usir aja, usir, ngerecokin doang dia. Dia sholat sama kita, sholatnya nggak kayak kita. Kalau kita kan merujuk patul gori patul mu'in. Kata imam apa? Sawu supu pakum Pak inatas wiyatat subuh minta mamisolah. Luruskan, rapatkan sob. Karena lurus dan rapatnya sob menambah kesempurnaan sholat kita. Alhamdulillah. Kalau dia bukan meluruskan, bukan merapatkan, dia kaki kita dicemplakin. Jadi sholat itu kaki kita ditaikin begini. Nah kebetulan kalau kaki kita lagi cantengan gimana? Paling tinggi kita lagi cantengan. Pas dicemplakin begini ditaikin, masya Allah, enggak betul. Pas kita tarik dikejar sama dia. Ada di sini begitu ada. Ada yang sholat injek kaki. Sini lo, buat tamparin lo. Lo ngaji sama siapa? Nggak ada yang begitu. Yang ada sawu supu pakum paina taswiyata supu minta mami sholat. Luruskan, rapatkan, bukan disuruh injek, bukan disuruh. Pas sholat saya jadi masbuk. Saya kasih tau, mas kenapa kaki saya diinjek? Oh Pak Kiai, ini kan disuruh sama Nabi, disuruh rapatkan supaya setan nggak bolak-balik. Ya dalam hati di sini nggak bolak-balik, lu lebar banget itu. Allah di sini kata setan, gue lihat dari tengah. Kata setan kiluk bah. Maulid. Kembali kita. Alhamdulillah. Abu Lahab, maaf, itu diponis oleh Allah. Sampai maaf, Rasul nggak pernah baca surat Tabat, saking nggak tega sama pamannya. Waktu Nabi dengar ada sahabat mimpin sholat, baca surat Al-Lahab, Tabat yada Abi Lahab wa tab. Kata Nabi, aina minas surah, emang nggak ada surah yang lain? Ditanya apakah tidak boleh? Bukan nggak boleh. Aku teringat dengan pamanku. Jadi walaupun itu pamannya mati kafir, diponis oleh Allah, tetap Nabi sayang, namanya juga sama paman. Ini Abu Lahab kafir, diponis oleh Allah dalam surat Al-Lahab, tapi beliau tiap Senin tangannya keluar susu. Baca dalam satu magolah, Asy Nasiruddin Adimiski mengatakan, idza kana hadza kafirun ya'adzabuhu tabat yadahu bil jahimi mukhallada ata anahu bi kulli yaumin isnaini daima yuhaffafu li sururi bi ahmada. Tuh kata beliau apa? Abu Lahab saja yang mati kafir, yang diponis oleh Allah tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu tiap hari Senin
itu diringankan siksaannya oleh Allah. Kenapa? Tangannya keluar susu. Tangan beliau keluar susu. Dia bisa minum tuh tiap Senin. Artinya apa? Yukhaffafu li sururi bi Ahmada. Diringankan siksaannya oleh Allah karena girang dengan kelahiran Nabi. Itu waktu Siti Aminah melahirkan seorang anak, budak yang bernama Halimatus Sa'diyah, dia keliling Ka'bah. Lalu dia karena budaknya Abu Lahab, dia kasih tahu, ya Sayyidi ya Abi Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, anna Aminata waladat gulaman, wahai tuanku Abu Lahab, bahwa iparmu yang bernama Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Di situ kata pengarang kitab itu, pengarang kitab Magola itu, beliau katakan ini Abu Lahab bukan girang, ini ponakan yang jadi nabi, bukan. Tapi karena saat itu Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki. Girang tuh Abu Lahab. Cuma girang doang, girang. Cuma girang. Girang doang dia. Girang dia cuma girang. Itu cuma girang doang tiap hari Senin Pak, tangannya keluar susu. Apalagi kita yang nyumbang. Wah kaya Pak. Dan bagaimana kita? Allah disuruh roh girang gembira. Wa mata muwahida. Mati kita mati dalam husnul. Arti mati dalam iman dan Islam. Insya. Ini maulid ini bukan barang baru. Yuk sama-sama kita sebagai komunitas umat Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah bicara maulid, memperingati maulid bukan hanya pada bulan Rabiul Awal. Ngapain aja maulid? Anak kita ada jodohnya, alhamdulillah, pulang nikah atau sebelum nikah kita ngambil barokah baca maulid, alhamdulillah. Lalu setelah dia nikah dia hamil 4 bulan boleh, 7 bulan boleh. Kalau bicara tentang agama 4 bulan tuh ditiup ruhnya, ditentukan jodohnya, lalu rezekinya dan umurnya. Kalau 7 bulan itu acara budaya orang-orang Jawa Barat. Saat itu maaf ganti kain, istilah apa tuh, siraman, silakan. Setelah lahir juga maaf potong rambut, bikin akekah, maulid lagi, alhamdulillah. Anak laki-laki umur 7 tahun berani disunatin habis khitan, alhamdulillah. Sampai di rumah malam-malam angkat bikin maulid lagi, alhamdulillah. Tuh kontrakannya tuh ada 5 pintu, anaknya luar biasa, udah nikah tuh orang tua mama buat anak diusir tuh 1 pintu. Kenapa? Ditempatin buat anaknya itu kontrakan. Malamnya sebelum ditempatin bikin maulid lagi, alhamdulillah. Engkongnya ngobyek, alhamdulillah, nggak banyak dapatnya 1 miliar. Beli rumah masih ada sisanya, beli mobil masih ada sisanya, kawin lagi, maulid lagi, alhamdulillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ustadz Sofyan mohon maaf, para asatid, saya juga nggak mampir lagi, mau langsung berangkat. Karena sebetulnya saya ditunggu 10:30, tapi nggak apa-apa lah karena hujan, mungkin di sana masih ditunggu. Jadi waqad yurja li jari isai biburun wala bur'u lima jarah halisan. Kalau pedang melukai tubuh, masihkah ada harapan sembuh? Kalau lisan melukai hati, kemanakah obat hendak dicari? Pulau yang luas sebagai hamparan, sawah dan ladang luas terbentang. Kalau bapak-bapak dan saudara-saudara belum puas masih penasaran, silakan undang tahun depan, insya Allah saya akan datang. Doain saya insya Allah bulan-bulan ini banyak acara ke luar negeri, di antara Brunei, Singapura dan Malaysia. Itu pun kalau ada yang ngundang ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.